Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sundari, mahasiswa Universitas Pancasila Bekasi dengan NIM 1872150297. Di sini saya akan mengerjakan tugas statistik guna memenuhi tugas ujian tengah semester 4 mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia, MPD. Di sini sudah terdapat soal statistik, yaitu di mana sebuah penelitian mendapatkan data skor hasil tes kompetensi hukum pengacara sebanyak 20 peserta, dan datanya adalah sebagai berikut yang ada di tabel. Namun untuk data nomor 37 itu saya ambil dari rumus 35 ditambah nomor absen. Nomor absen saya adalah 2, maka saya masukkan data 37. Kemudian untuk yang pertama di sini mari kita mencari mean rata atau mean, yaitu rumusnya X sama dengan sigma X1 dibagi N. Maka untuk seluruh data disusun dari yang terkecil hingga yang terbesar, disusun semua lalu dijumlahkan kemudian dibagi N atau banyaknya data, sehingga dihasilkan 944 dibagi 20, maka hasilnya adalah 47,2. Kemudian di sini ada median. Median adalah nilai tengah. Untuk itu kita mencari median atau nilai tengah yang pertama, yaitu 39 ditambah 43 dibagi 2 sama dengan 82 dibagi 2, hasilnya adalah 41. Untuk data tengah yang kedua itu ada 53 ditambah 53 dibagi 2 sama dengan 106 dibagi 2 sama dengan 53. Untuk rumusnya sendiri yaitu setengah dikali xn dibagi 2 ditambah xn plus 1 dibagi 2. Maka kita masukkan di sini setengah dikali x20, yaitu banyaknya data, dibagi 2 ditambah x20 dibagi 2 tambah 1, maka hasilnya adalah sama dengan setengah dikali x10 yang dihasilkan dari 20 bagi 2 plus x11 yang dihasilkan dari 20 dibagi 2 ditambah 1, maka hasilnya adalah setengah dikali 48 ditambah 50. 48 ini dihasilkan dari angka ke-10 atau x10. Kemudian di sini ada modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Dapat kita lihat di dalam data, data yang sering muncul adalah nomor 37, 50 dan 57. Kemudian di sini kita mengerjakan soal kuartil atau Q1, Q2 dan Q3. Kita cari Q1-nya dulu, yaitu nilai tengah dari Q1 39 ditambah 43 dibagi 2, maka hasilnya adalah 41. Untuk Q2-nya 48 ditambah 50 dibagi 2, maka hasilnya adalah 49. Untuk Q3-nya 53 ditambah 53 dibagi 2, hasilnya adalah 53. Maka Q1 sama dengan setengah dikali X1 dibagi 20, X1 dikali 20 dibagi 4 plus X1 dikali 20 dibagi 4 plus 1. Maka hasilnya adalah setengah dikali dalam kurung X5 yang dihasilkan dari 20 dibagi 4 kali 1 ditambah X6, yaitu 20 bagi 4 dikali 1 ditambah 1, maka hasilnya adalah setengah dikali dalam kurung 39 yaitu X5 dan 43 X6 atau data ke-6, hasilnya adalah 41. Untuk Q2-nya sama, yaitu setengah dikali X2 dikali 20 dibagi 4 plus X2 dikali 20 bagi 4 plus 1, maka sama dengan setengah dikali X10 plus X11 sama dengan setengah dikali 48 ditambah 50 sama dengan 49. Untuk X3-nya yaitu setengah dikali X dalam kurung X3 dikali 20 bagi 4 plus X3 dikali 20 bagi 4 plus 1, maka hasilnya adalah setengah dikali dalam kurung X15 ditambah X16. Hasilnya adalah setengah dalam kurung dikali dalam kurung 53 plus 53, hasilnya adalah 53. Kemudian di sini kita mencari desil atau 6, D6, yaitu sama dengan setengah dikali X dalam kurung
6 dikali 20 dibagi 10 plus X dikali dalam kurung 6 dikali 20 dibagi 10 plus 1. Maka sama dengan setengah dikali X12 yang dihasilkan dari 6 dikali 20 dibagi 10 dan plus X13 yang dihasilkan dari 6 dikali 20 dibagi 10 plus 1. Maka hasilnya adalah setengah dikali 50 plus 50 sama dengan 50. Kemudian di sini kita mencari persentil atau P10 dan P20. Untuk P10 sama dengan setengah dikali X10 dikali 20 dibagi 100 ditambah X10 dikali 20 dibagi 100 plus 1. Maka sama dengan setengah dikali X2 plus dikali plus X3. Maka hasilnya adalah setengah dikali 37 data dari X2 plus 37 data dari X3 sama dengan 37. Untuk P20 nya yaitu sama dengan setengah dikali X20 dikali 20 dibagi 100 plus X20 dikali 20 dibagi 100 plus 1. Hasilnya adalah setengah dikali X4 plus X5. Hasilnya yaitu setengah dikali 37 data keempat plus 39 data kelima sama dengan 38. Selanjutnya di sini ada RAQ. Datanya harus kita susun dulu lalu kita bagi 3 ya. Dimana di sini mencari Q1 dan Q3. Q1-nya itu terdapat 39 plus 43 dibagi 2 hasilnya adalah 41. Sedangkan untuk Q3-nya yaitu 53 ditambah 53 dibagi 2 sama dengan 53. Kemudian di sini didapatkan RAQ sama dengan Q3 min Q1 sama dengan 53 yaitu Q3 dikurang 41 yaitu Q1 hasilnya adalah 12. Simpangan kuartilnya yaitu setengah dari RAQ maka hasilnya adalah 6. Selanjutnya di sini ada rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan rumusnya adalah sigma I dikali XI min rata-rata I dibagi N. Rata-ratanya di sini kita ketahui didapati yaitu 47,2. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan rumus tadi. Itu kita masukkan rumus rata-rata simpangan yang dimana seluruh data dikurang oleh re-rata. Misalnya 33 dikurang 47,2 kemudian ditambah 3 dalam kurung 37. Karena di sini 37-nya ada 3, maka 3-nya kita tulis di luar kurung. Maka didapatilah hasil penjumlahan dari seluruhnya yaitu sebanyak 127,2 dibagi 20 hasilnya adalah 6,36. Berikut adalah tabel dari standar deviasi di mana XI ini merupakan data, FI itu jumlah data. Di sini ada XI kuadrat yaitu di mana 33 dikali 33 maka hasilnya adalah 1089. Untuk FI dikali XI itu yaitu 33 dikali 1 maka hasilnya 33. Kemudian di sini ada FI dikali XI kuadrat maka hasilnya untuk FI dikali XI kuadrat yaitu 1 dikali 1089 maka hasilnya 1089. Begitupun seterusnya. Untuk rumus standar deviasi sendiri di sini yaitu adapun rumus dari standar deviasi itu sendiri yaitu akar sigma fxi kuadrat dikurang dalam kurung fxi kuadrat dibagi n per n-1. Maka didapati akar 45.639 ini dihasilkan dari jumlah fi dikali xi kuadrat min 944 kuadrat yang dihasilkan dari fi dikali xi dibagi 20 jumlah data
per 20 min 1. Hasilnya yaitu akar 45.639 dikurang 891.136 dibagi 20 per 19 sama dengan akar 45.639 dibagi 44.556,8 per 19. Hasilnya yaitu akar 56,95. Maka didapati angka 7,54. Selanjutnya di sini ada koefisien varian. KV sama dengan standar deviasi dibagi rata, yaitu standar deviasi dibagi rata dikali 100%. Maka di sini kita sudah mendapati standar deviasinya yaitu 7,54 dibagi rata 47,2 dikali 100%, maka hasilnya adalah 15,97%. Selanjutnya ada koefisien kemiringan yang dimana rumusnya yaitu rata min modus dibagi S atau standar deviasi sama dengan 47,2 min 37 per standar deviasi 7,54. Hasilnya adalah 10,2 dibagi 7,54, hasilnya sama dengan 1,352. Jadi data miring ke kanan atau data miring positif, sehingga kecenderungan data di bawah rata-rata. Ini ada data kelompok, yaitu diketahui sebanyak 80 angka. Untuk angka 62 di sini saya menggunakan rumus 60 ditambah nomor absen saya 2. Jadi saya masukkan angka 62. Mari kita mencari pertama itu banyaknya kelas. Banyaknya kelas rumusnya adalah BK sama dengan 1 plus 3,3 dikali log N. N itu banyaknya data, maka 1 ditambah 3,3 log 80 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,90, hasilnya adalah 7,27 yang dimana saya bulatkan menjadi 8. Selanjutnya di sini ada panjang kelas. Untuk menentukan rentang, maka kita harus mencari data tertinggi dikurang data terendah, yaitu 99 dikurang 31, hasilnya adalah 68. Untuk panjang kelas sendiri yaitu P sama dengan R dibagi BK sama dengan 68 dibagi 8 sama dengan 8,5, saya bulatkan menjadi 9. Selanjutnya di sini ada daftar dari distribusi frekuensi, di mana nilai atau XI ini dihasilkan atau didapatkan dari panjangnya kelas. Jadi angka terkecil itu dihitung sampai panjangnya kelas. Berhubung panjangnya kelas saya di sini 9, maka saya memasukkan angka dari angka terkecil yaitu 31 sampai 39. Untuk frekuensinya sendiri dapat dihitung dari angka 31 sampai 39 itu ada berapa angka di dalamnya. Kemudian titik tengahnya ini dihasilkan dari 31 ditambah 39 dibagi 2, yaitu hasilnya 35. Untuk F dikali X itu yaitu 2 dikali 35, hasilnya adalah 70. Kemudian dikumulatif menjadi 2. 70 dibagi 35 sama dengan 2. Kemudian dijumlahkan terus sampai ke bawah. Lalu di sini data F dikali X atau frekuensi dikali titik tengah, hasilnya itu 6040. Ketika kita mencari mean, yaitu rumusnya X sama dengan sigma Fx dibagi sigma F, hasilnya adalah 6040 dihasilkan dari F dikali X dibagi 80 sama dengan 75. Untuk selanjutnya di sini ada median. Rumusnya dari median adalah ME sama dengan B plus P dikali dalam kurung setengah dikali N min F besar per F kecil. Maka median sama dengan 66,5
66,5 didapatkan dari hasil frekuensi tertinggi, yaitu ada di angka 22. Maka kita ambil nilai dari angka 22 ini, yaitu 67 dikurang 0,5, hasilnya adalah 66,5. 66,5 yang dihasilkan dari jumlah frekuensi terbesar, yaitu 22. Maka kita akan mengambil angka dari 22 itu, yaitu 67 dikurang 0,5, maka hasilnya adalah 66,5. Ditambah 9 dari panjang kelas dikali setengah dikali 80 banyaknya data min 16 itu didapati dari frekuensi kumulatif dibagi 22 frekuensi. Hasilnya yaitu 66,5 ditambah 9 dalam kurung 40 kurang 16 dibagi 12 sama dengan 66,5 ditambah 9 dikali 24/22, hasilnya yaitu 76,31. Selanjutnya di sini ada modus, di mana modus itu rumusnya adalah MO sama dengan B plus P dikali dalam kurung D1 per D1 plus D2. MO sama dengan 66,5 ini dihasilkan dari modus frekuensi terbesar tadi, yaitu angka 22. Kita ambil dari angka frekuensi ini, yaitu 67 dikurang 0,5, maka hasilnya 66,5 ditambah 9 dikali 22,9 itu dari frekuensi dikurang frekuensi sebelumnya per D1, yaitu frekuensi dikurang frekuensi sebelumnya, ditambah D2 yaitu frekuensi dari modus dikurang frekuensi setelahnya, sama dengan 66,5 ditambah 9 dikali 13 dibagi 16 sama dengan 73,81. Selanjutnya kita mencari data kuartil Q1, Q2, dan Q3, di mana kita harus menentukan dulu Q1 itu sama dengan rumusnya, yaitu QI sama dengan I dikali N dibagi 4. Maka dari itu kita masukkan Q1 sama dengan 1 dikali 80, yaitu banyaknya data dibagi 4 sama dengan 20. Lalu kita masukkan rumus di sini, yaitu 66,5 dihasilkan dari Q1 di sini tadi hasilnya adalah 20. Maka kita lihat dari F kumulatif sendiri yang mendekati angka 20 adalah 38. Karena angka 16 ini kurang dari 20, jadi tidak bisa digunakan. Maka dari itu kita menggunakan angka 38. Yang kita ambil adalah nilainya 67 dikurang 0,5, hasilnya adalah 66,5. Kemudian ditambah 9 dikali 20 min 16 per 22 sama dengan 66,5 ditambah 9 dikali 4 per 22 sama dengan 66,5 ditambah 1,63 sama dengan 68,13. Untuk Q2 nya sama, kita mencari dulu 2 dibagi 80, 2 dikali 80 dibagi 4 sama dengan 40. Maka hasil dari F kumulatif 40 ini yang mendekati adalah angka 57. Kita ambil angka 76 dikurang 0,5, maka hasilnya adalah 75,5 ditambah 9 dikali 40 min 38 dibagi 19 sama dengan 75,5 ditambah 9 dikali 0,10, hasilnya adalah 70,44. Selanjutnya di sini ada desil. Kita mencari D7 dan D9, di mana kita mencari rumus DI sama dengan I dikali N dibagi 10. Maka untuk D7 sama dengan 7 dikali 80 dibagi 10, hasilnya adalah 56. Untuk F kumulatif 56 yang mendekati adalah angka 57. Maka kita ambil adalah nilai 76 dikurang 0,5, yaitu 75,5 ditambah 9 dikali dalam kurung 56 kurang 38 dibagi 19, maka hasilnya adalah 84,02.
Untuk D9 nya sendiri sama dengan 9 dikali 80 dibagi 10 sama dengan 72. Maka D9 sama dengan 84,5 plus 9 dikali 72,57 dibagi 19, hasilnya adalah 91,60. Selanjutnya di sini ada persentil. Kita mencari P10 dan P90. Di mana rumus dari persentil ini yaitu PI sama dengan I dikali N dibagi 100. Maka ketika kita mencari P10, hasilnya adalah 10 dikali 80 dibagi 100 sama dengan 8. P10 sama dengan 57,5 yang dihasilkan dari kumulatif angka 8 yaitu 16. Kita ambil angka 58 dikurang 0,5 ditambah 9 dikali dalam kurung 8 min 7 dibagi 9, hasilnya adalah 58,5. Selanjutnya untuk data yang P90 yaitu sama 90 dikali 80 dibagi 100, hasilnya adalah 72. Di mana data kumulatif 72 ini kita ambil dari angka 76 yaitu 85 dikurang 0,5, hasilnya adalah 84,5 ditambah 9 dikali 72 min 57 dibagi 19 sama dengan 91,60. Selanjutnya di sini ada rata-rata simpangan atau RS yang rumusnya adalah sigma F dikali dalam kurung XI min rata-rata dibagi N. Perhitungannya yaitu untuk titik tengahnya data yang sudah kita ambil yaitu sebanyak 9 tadi kita bagi 2 lalu hasilnya 35. Untuk F nya itu frekuensi rata, selanjutnya XI dikurang rata, dan tabel selanjutnya F dikali dalam kurung XI dikurang rata. Untuk 40,4 ini dihasilkan dari XI yaitu titik tengah dikurang rata. Jadi 35 dikurang 75,5 hasilnya adalah 40,4. Selanjutnya di sini rumusnya yaitu RS sama dengan sigma F dikali dalam kurung XI dikurang rata dibagi N. Hasilnya di sini adalah 864,4. Hasil penjumlahan seluruhnya dari F dikali XI dikurang rata dibagi jumlahnya data yaitu 80, hasilnya adalah 10,805. Selanjutnya di sini ada standar deviasi dan varian. Berikut tabel perhitungan standar deviasi. Yang pertama ada titik tengah, ada FI atau frekuensi, ada XI kuadrat, kemudian FI dikali XI, lalu ada FI dikali XI pangkat 2 atau kuadrat. Untuk XI pangkat kuadrat itu diambil dari nilai titik tengah 35 dikali 35 yaitu hasilnya 1225. Untuk FI dikali XI yaitu 2 dikali 35 hasilnya 70. Untuk FI dikali XI kuadrat yaitu 2 dikali 1225 hasilnya adalah 2450. Lalu dikalikan seterusnya hingga menghasilkan 470.762. Lalu kita masukkan rumusnya di sini yaitu standar deviasi sama dengan akar sigma fxi kuadrat dikurang dalam kurung sigma fxi kuadrat dibagi n per n min 1. Maka hasilnya yaitu akar dari 470.762 dikurang 6040 kuadrat dikuadratkan dibagi 80 per 80 min 1. Maka standar deviasinya didapati yaitu akar 186,6075 yang dihasilkan menjadi 13,660.
sehingga variannya yaitu S di pangkat 2 atau S kuadrat sama dengan 186,592. Selanjutnya ada koefisien varian atau KV. Rumusnya yaitu standar deviasi dibagi rata dikali 100%. Di sini standar deviasi sudah kita dapati yaitu 13,660 dibagi rata 75,5 dikali 100%, hasilnya adalah 0,1809. Kemudian kita kali lagi 100 menjadi 18,09%. Lalu di sini ada koefisien kemiringan. Itu rumusnya rata dikurang modus dibagi standar deviasi, yaitu 75,5 dikurang modus 73,81 dibagi 13,660. Hasilnya adalah 1,69 dibagi 13,660 sama dengan 0,1237. Jadi data miring ke kanan atau data miring positif hingga kecenderungan data di bawah rata-rata. Selanjutnya ada koefisien kurtosis, yaitu rumusnya setengah dikali Q3 min Q1 per P90 dikurang P10. Di sini sudah diketahui Q3 yaitu 84,92, Q1 yaitu 68,13, P10 yaitu 58,5, P90 yaitu 91,60. Maka kita masukkan di sini yaitu setengah dikali 84,92 dikurang 68,13 dibagi 91,60 dikurang 58,5. Hasilnya yaitu 8,395 dibagi 32,8, hasilnya adalah 0,255. Karena 0,255 ini lebih kecil dari 0,263, maka model kurvanya adalah datar atau platykurtis. Bahasan terakhir yaitu ada skor baru atau Z dan skor T. Skor baru atau nilai baku yaitu rumusnya ZI sama dengan XI min rata dibagi standar deviasi. Sedangkan skor T itu sama dengan 10 dikali ZI ditambah 50. Berikut tabel perhitungan skor baku dan skor T. Di mana di sini standar deviasinya itu 13,660. ZI-nya ini dihasilkan dari XI yaitu 35 dikurang rata-rata yaitu 75,5 dibagi standar deviasi 13,660, maka hasilnya adalah minus 2,964. Lalu untuk T-nya di sini yaitu dihasilkan dari 10 dikali ZI yaitu 10 dikali min 2,964 kemudian ditambah 50, hasilnya adalah 20,35. Begitupun seterusnya hingga data terakhir. Lalu di sini kita mencari data X1, yaitu data X1-nya diperoleh dari titik tengah nomor 1 yaitu 35. Sehingga ZI sama dengan XI min rata-rata dibagi standar deviasi, hasilnya adalah 35 dikurang 75,5 dibagi 13,660, hasilnya yaitu minus 2,964. Untuk T-nya sendiri yaitu 10 dikali minus 2,964 ditambah 50, hasilnya yaitu 20,35. Selanjutnya untuk X2-nya kita lihat data di sini ada 44 dikurang 75,5 dibagi 13,660, hasilnya minus 2,306. Untuk T-nya yaitu 10 dikali minus 2,306 ditambah 50, hasilnya adalah 26,93. Kemudian kita mencari X8 yaitu sama dengan 98 dikurang 75,5 dibagi 13,660, hasilnya adalah 1,647. Untuk T-nya sama dengan
10 dikali 1,647 ditambah 50 hasilnya yaitu 66,47. Baik, sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.